A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda'u dirasatul yawm bidu'ai tolabul ilmi irfa'u aydiyakum. Wahid itsnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana rasulillahi uswah ila akhirul ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makharimal akhlaq. Sadaqallahu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, sobahul khair. Wa kaifa halukumul yaum. Ya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta beserta keluarganya. Amin Allahumma amin. Teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kita disempatkan atau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuntut ilmu, untuk selalu mengilmui diri kita ini. Tujuan dari kita menuntut ilmu ini adalah supaya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita semakin hari semakin bertambah hingga sampai ke puncak ketakwaan. Takwa seperti itu, teman-teman. Maka dengan kita setiap hari menuntut ilmu, harapannya kita semakin baik adabnya, kita semakin baik akhlaknya, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin rendah hati kepada manusia, kepada orang yang lebih tua dari kita, kepada sesama, kepada ayah bundanya, kepada ustadz-ustazanya. Seperti itu, teman-teman. Maka ketika sudah demikian, belajarnya berhasil ya. Kemudian teman-teman, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kekasih Allah, Nabi yang mulia adab, akhlak, ibadahnya, perkataannya, semuanya. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan untuk kita semuanya. Tentunya kita semuanya berharap bisa mencontohkan hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang, manusia, pemimpin, ayah, kakek terbaik. Ya. Itu teman-teman. Maka ketika kita mengikuti jejak langkahnya, insya Allah kita menjadi manusia yang baik juga ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di hari ini adalah hari Jumat. Sebagaimana biasa ada keutamaan hari Jumat, ada sunnah-sunnah di hari Jumat, yaitu kita membaca surat Al-Kahfi, bersedekah, dan juga kita memotong kuku
tangan, kuku kaki, ya seperti itu. Dan untuk muslimin melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Boleh juga muslimat juga bisa ya sholat Jumat di masjid, namun lebih diutamakan sholatnya di rumah, sholat zuhur ya, sebagai pengganti sholat Jumat. Teman-teman semuanya, dari sunnah-sunnah tersebut harapan Ustadz adalah kita bisa melaksanakannya supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala tersebut menjadi bekal untuk kita ya, ketika di hari kiamat kita mempunyai bekal. Dengan pahala tersebut juga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita sehingga kita selamat dari api neraka. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, kemarin ya seperti biasa ya, adab yaumiyah, karena hari ini hari Jumat. Kemarin Ustadz sudah menyampaikan atau mengulang kembali adab dalam belajar, yang mana adab dalam belajar ini tentunya banyak poin-poinnya ya. Yang pertama Ustadz awali dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena semua pekerjaan itu awalnya dari niat kita yang baik dulu. Kalau niatan kita tidak baik, maka pekerjaan atau amaliyah yang kita lakukan, amal solih yang kita lakukan itu akan sia-sia teman-teman ya. Innamal a'malu binniyah, atau redaksi lainnya innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya suatu pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Jika niatnya itu benar, baik, hanya untuk Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia lakukan. Nah, kemudian Ustaz kemarin juga menyampaikan yang kedua, selalu mengawalinya dengan doa. Nah, ini sebagai murojaah ya teman-teman ya. Ketiga, menjauhi maksiat. Keempat, selalu rendah hati. Kelima, memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru atau ustadz. Yang keenam, duduk diam dan menyimak. Yang ketujuh, mengamalkan ilmu. Yang kedelapan, berwudu terlebih dahulu. Nah, itu pertemuan kemarin. Hari ini teman-teman, Ustadz tambahkan adab dalam belajar. Harapannya masih sama seperti pertemuan kemarin, pertemuan pekan lalu, dengan harapan supaya kita semuanya bisa, setelah mengetahui adab-adab tersebut, kita bisa melakukan atau mengamalkannya dalam keseharian, khususnya dalam belajar. Itu teman-teman. Maka disimak dengan baik, dan ketika teman-teman sudah memahaminya, mengingatnya kembali, maka teman-teman lakukan atau amalkan di dalam teman-teman belajar. Baik itu di rumah maupun di sekolah ya, tanpa terkecuali. Ketika di rumah kita sedang belajar, nah adabnya dijaga, dipakai ya. Jangan ketika belajar dimatikan kameranya, keluar dari rumah bermain, atau keluar atau dalam rumah tapi sedang makan sambil makan. Nah, itu kurang elok atau kurang bagus teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya tambahkan adab dalam menuntut ilmu yang selanjutnya, yaitu mendakwahkan atau menyampaikannya kembali kepada orang lain, khususnya muslimin. Nah, teman-teman semuanya, ini penting teman-teman. Ketika kita mendapatkan suatu ilmu, maka kita sampaikan kepada orang lain, supaya ilmu itu tidak sampai kepada kita saja, namun ilmu tersebut sampai kepada kaum muslimin yang lainnya, supaya ilmu itu terus terjaga
dan menyebar luas ke seluruh alam. Nah, itu teman-temannya. Ketika kita menyampaikannya kepada orang lain, maka kita juga akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sudah mendapatkan adab dalam makannya, misalkan makan dengan duduk, maka kita ketika kita mengetahui seseorang itu makan sambil berdiri, kita sampaikan teman-temannya, kita nasihati, kita sampaikan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang lembut tentunya, tidak marah-marah juga ya. Fulana, adab ketika kita makan kan duduk ya, jadi sebaiknya kita makan dengan duduk, seperti itu. Jangan menyampaikannya dengan bahasa atau kata yang kasar, yang menyakiti. Misalkan, Fulana, kamu kan udah tahu adab makan, seperti itu ya. Makanya pakai berdiri apa duduk? Duduk harusnya. Seperti itu kan kurang bagus teman-teman. Nanti terkesannya orang atau lawan bicara kita itu menilai atau salah persepsi ya, atau salah pemahaman. Nah, maka disampaikannya dengan bahasa yang baik. Kemudian teman-teman ada belajar yang selanjutnya ini, yaitu izin kepada guru atau ustadz ketika atau apabila ada keperluan. Nah, ketika di kelas teman-teman itu, ketika teman-teman mau melakukan sesuatu, baik itu sesuatu itu berupa yang besar ataupun hal-hal yang dilakukan itu sangat kecil, maka teman-teman harus izin kepada ustadz-ustadznya ya. Begitu juga di rumah, ketika ayah bunda, teman-teman di rumah ayah bundanya ada, maka teman-teman ingin misalkan mau ngaji ke rumah ustadz atau ustazah yang ada di rumah, maka teman-teman izin terlebih dahulu, abi, umi, ayah, bunda, saya mau ngaji ya, izin, seperti itu. Atau misalkan teman-teman mau makan, misalkan makanan tersebut disediakan umi untuk ayah. Nah, maka teman-teman kalau misalkan teman-teman mau makan, bilang terlebih dahulu, kalau dibolehkan makan, kalau tidak boleh berarti jangan dimakan. Nah teman-teman semuanya, ini penting juga ya, izin kepada guru ketika melakukan sesuatu. Misalkan teman-teman saat belajar mau mengambil pensil di tas, Ustadz izin, tidak serta-merta teman-teman nyumput-nyumput atau diam-diam, walaupun Ustadznya tidak tahu, teman-teman diam-diam menghampiri tasnya dan mengambil pensilnya. Nah itu kurang bagus ya teman-teman ya. Maka harus izin terlebih dahulu. Teman-teman mau minum, teman-teman mau ke hamam, teman-teman mau membaca buku di perpus, teman-teman mau apa lagi, itu harus izin, dibiasakan izin ya, karena izin ini sangat penting teman-teman ya. Dalam syariat mengajarkan ini teman-teman ya, perizinan ini. Nah yang selanjutnya yaitu adab dalam belajar ketika masuk kelas. Nah setelah izin ya, ketika masuk kelas atau setelah istirahat, ketika masuk kelas kita kita dianjurkan untuk mengetuk pintu terlebih dahulu, kemudian memberikan salam. Misalkan Ustadz dari kantor, teman-teman sudah belajar dalam kelas, maka otomatis pintunya sudah tertutup ya, Ustadz ketuk dulu pintunya, tok 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 tok, lalu Ustadz salam, assalamualaikum. Nah, baru jangan didorong dulu teman-teman ya. Kalau yang syukur-syukur kalau teman-teman yang di dalam membuka pintu untuk Ustadz, kalau tidak nanti Ustadz buka sendiri ya, seperti itu teman-teman ya. Nah ini juga penting ya teman-teman ya, adab dalam belajar.
Kemudian teman-teman, selanjutnya ini tidak berbicara sebelum diizinkan Ustadz. Nah, sama juga di rumah tidak berbicara sebelum ayah bunda mengizinkan. Atau di masyarakat atau di kampung atau di masyarakat ya, itu tidak berbicara terlebih dahulu sebelum orang lain mengizinkan kita berbicara. Nah, itu teman-teman ya. Ini sangat penting juga ini teman-teman, adab yang ketika itu ada pada diri kita, maka orang-orang di sekitar kita itu akan menyenangi kita, akan senang terhadap adab akhlak kita ya, karena akhlak dan adab kita yang terlihat baik itu teman-teman. Nah, sama ya di kelas juga, sebelum Ustadz memberikan izin kepada teman-teman supaya berbicara, maka teman-teman jangan berbicara terlebih dahulu atau ditahan terlebih dahulu. Misalkan Ustadz lagi menjelaskan pelajaran iman tentang surat Al-Lahab. Misalkan Ustadz sudah talaki ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabat binasalah yada, kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab watab, dan ia benar-benar celaka. Lalu Ustaz jelaskan maknanya. Nah, teman-teman jangan memotong pembicaraan. Ustaz ini seperti ini ya, cerita panjang lebar. Nah, itu kurang bagus teman-teman ya. Nah, usahakan ketika Ustadz menjelaskan atau Ustazah menjelaskan atau ayah bunda di rumah menjelaskan sesuatu, teman-teman tidak memotong pembicaraannya. Nah, itu teman-teman. Baik teman-teman, Ustadz cukupkan terlebih dahulu karena waktu. Maka harapan Ustadz adalah sekali lagi kita bisa mengamalkan adab yang sudah Ustadz ulang kembali ini, adab dalam belajar. Wallahu a'lam bishawab. Hayya nakhtimu bilhamdalillah wa du'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydakum. Wahid isnain salasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.